Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dengan gas. Bab 1253 Kursi Naga Ukir Ajaib. Tuan, kita bisa kembali ke Balai Naga sekarang. Mereka akan tinggal di lantai 2 selama 7 hari. Setelah mereka keluar, kita akan memeriksa seni bela diri mereka untuk melihat seberapa jauh mereka telah berkembang. Ji Fei mengangguk. Oke, Li Ruoxi dan Seng Lingyun bergegas membantu dan akhirnya membantu Ji Fei berdiri. Ji Fei memasuki aula naga ditemani oleh Long San dan lainnya. Mereka yang tersingkir tidak pergi. Sebaliknya, mereka menunggu di tempat, ingin melihat siapa yang akan menjadi anggota Dragon Hall setelah 7 hari. Ji Fei tidak tahu apa yang mereka pikirkan atau lakukan. Jadi dia berhenti mengkhawatirkan hal-hal ini dan berjalan menuju aula naga bersama Long San dan yang lainnya. Ji Fei terkejut saat dia berjalan. Meskipun aula naga meliputi area yang luas, namun bangunannya sangat sederhana. Sebagian besar merupakan tempat latihan bela diri, dan beberapa perlengkapannya hanya cukup untuk digunakan. Long San menatap Ji Fei dan berkata, "Guru, banyak hal telah terjadi di Longtang selama bertahun-tahun. Kita seharusnya dapat mengandalkan aliansi bela diri untuk mempertahankan kelangsungan hidup Longtang. Tetapi aliansi bela diri menolak untuk mematuhi perintah di kemudian hari. Dan kita kehilangan sumber pendapatan." Ji Fei mengangguk. "Jika kamu butuh uang, kamu bisa memberitahuku. Meskipun aku akan segera mengundurkan diri sebagai ketua aula, aku bisa membantumu secara finansial." Bayangkan menjadi kepala Longtang dan mampu melakukan sesuatu untuk Longtang, itu akan menjadi hal yang membahagiakan. Long San segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Guru, kami pasti tidak akan ragu untuk membantu Anda jika Anda membutuhkan kami." Dia menolak. Ji Fei tidak banyak memikirkannya, namun terus melangkah maju bersama mereka. Akhirnya mereka sampai di aula Balai Naga. Li Ruoxi dan lainnya ditinggalkan di luar. Hanya ada 9 kursi di seluruh aula. 1 adalah kursi berukir naga di tengah, dan 8 adalah kursi untuk para tetua. "Tuan, silakan duduk." Penatua Long San memberi jalan dengan sopan. Para tetua lainnya juga menunjukkan ekspresi hormat yang sama di wajah mereka. Namun Ji Fei tidak duduk, tetapi menggelengkan kepalanya. "Saya, pemimpin Balai Naga, tidak layak duduk di sini. Mari kita serahkan kepada seseorang yang memiliki harapan di masa depan." "Guru, Anda adalah guru. Anda seharusnya duduk di sana." Setelah berkata demikian, Long Hui yang jujur itu meraih Ji Fei dan menyeretnya ke kursi berukir naga. Ji Fei duduk di atasnya dengan sedikit canggung, tetapi dia sangat alami. Namun, Long San, yang berdiri di bawah, memiliki kilatan yang tak terlihat di matanya. Meskipun dia sangat menghormati Ji Fei, di matanya, kursi ini adalah milik putranya, Long Ziluo. Jika Ji Fei duduk di atasnya, itu akan menjadi semacam injakan. Dia merasa tidak puas dalam hatinya, dan bahkan tidak puas dengan Long Hui. Bertemu dengan kepala balai, Long Hui jatuh berlutut sambil berteriak keras. Long Ri dan yang lainnya juga berlutut dengan tergesa-gesa. Meskipun Long San berlutut, dia enggan dan menjadi orang terakhir yang berlutut. Karena Ji Fei sudah sepenuhnya melupakannya, dia tidak peduli dan tidak terlalu memikirkannya. Dia segera berkata, "Semuanya, silakan berdiri." "Terima kasih, Guru." Semua orang setuju dan berdiri. Karena Ji Fei lelah, dia berusaha keras untuk memperbaiki posisi duduknya dan akhirnya duduk tegak di kursi. Tepat saat dia menyandarkan punggungnya ke kursi berukir naga, dia merasakan sensasi sejuk dan benar-benar merasakan gelombang kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya.
Ji Fei tertegun dan cepat-cepat melihat sekelilingnya, menyadari bahwa kursi berukir naga itu ternyata adalah formasi langit dan bumi yang dikendalikan secara independen. Itu dipenuhi dengan energi naga yang kuat dan udara yang tampaknya dimurnikan, membuatnya merasa sangat nyaman. Bahkan kekuatan yang telah hilang dalam hatinya tampaknya bangkit kembali. Mungkinkah itu? Ketika Ji Fei memikirkan kemungkinan ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ketika semua orang melihat ekspresi Ji Fei berubah, mereka semua terkejut. Long San menatap Ji Fei, "Guru, ada apa denganmu? Siapa yang mendesain kursi berukir naga ini?" Ji Fei menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Long San bingung dan mereka saling memandang. Long Hui berbicara lebih dulu, "Ini adalah rancangan yang dibuat oleh Taois Liu Feng bersama Long Tang saat itu. Apakah ada masalah?" Tao Liu Feng. Ketika Ji Fei mendengar nama ini, dia tiba-tiba teringat pada formasi hutan Willow yang pernah dilihatnya di keluarga Tang sebelumnya. Sekarang mengalaminya lagi, dia merasakan bahwa mereka memang mirip sifatnya, benar-benar ahli. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mencoba menarik napas dan mendapati tubuhnya yang awalnya tidak berdaya tiba-tiba menjadi kuat. Apakah posisi ini khusus diperuntukkan bagi saya? Memikirkan kemungkinan ini, wajah Ji Fei menampakkan ekspresi terkejut. Long San dan yang lainnya bingung dan penasaran ketika mereka melihat ekspresi Ji Fei berubah lagi dan lagi. Ji Fei tidak menjelaskan. "Aku sedikit lelah, kalian semua harus pergi dulu, aku akan beristirahat di sini sebentar." Long San dan yang lainnya pada awalnya tidak tahu harus berkata apa. Tetapi ketika mereka mendengar Ji Fei mengatakan ini, mereka semua mengangguk. Akan tetapi, ketika semua orang melihat Ji Fei duduk di kursi berukir naga dan menolak untuk pergi, mungkinkah ia mulai terikat dengan posisi kepala aula? Ada kebingungan dan kebingungan di mata semua orang. Orang yang paling berbahagia adalah Long Hui. Dia sangat berharap Ji Fei bisa menjadi ketua aula. 8 orang keluar, karena Li Ruoxi dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ji Fei duduk sendirian di aula, diam-diam merasakan aura dari kursi berukir naga, berusaha keras untuk menyerapnya. Setelah sekitar setengah jam, Ji Fei kembali bertenaga, merasa seperti orang lapar yang baru saja makan kenyang. Ji Fei sangat gembira dan langsung melompat dari kursi berukir naga. Akan tetapi, begitu ia menyentuh tanah, ia terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan merasa lemas lagi. Ji Fei menahan teriakan kesakitannya dan mencoba bangun, tetapi gagal 2 kali berturut-turut. Dia tergeletak di tanah, merasa agak sedih dan putus asa. Ternyata kursi naga yang diukir itu ibarat batang dan daun yang menyuburkan bunga. Jika bunga kehilangan fungsinya, mereka hanya akan layu dan gugur. Ji Fei sedikit bingung, bahkan merasakan kecemasan dan kesakitan yang tak terlukiskan. Tepat saat dia tidak tahu bagaimana cara bangun, punggungnya tiba-tiba membengkak, dan naga darah yang sudah lama tidak keluar mulai keluar perlahan, dan tubuh Ji Fei pun ikut terangkat. Ji Fei tertegun, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Energi naga dan energi spiritual di sana sangat kuat, yang sangat bagus untuk kultivasiku. Apakah aku perlu pergi ke sana? Naga darah itu menatap kursi berukir naga itu dengan penuh semangat dan berkata, "Kalau begitu, kau ikut aku saja, bermimpilah, bagaimana tempat yang bagus seperti ini bisa direbut oleh pecundang sepertimu." Apa yang dikatakan Blood Dragon sungguh kejam dan mendominasi. Naga darah, kita satu. Ji Fei teringat pada naga darah, dan saat mendengarnya berbicara tentang energi naga, dia ingin naga itu membantunya. "Haha, mulai hari ini, tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita." Bagaimana apanya? Ji Fei merasa cemas. "Maksudku sangat sederhana.
Aku berencana untuk memasuki kursi berukir naga ini untuk berlatih sendiri. Selama energi naga dan energi spiritual di sana dapat bertahan selama setahun, aku akan memiliki harapan untuk memperoleh tubuh emas dan dibangkitkan. Aku tidak akan lagi membutuhkan orang yang tidak berguna sepertimu. Sialan, kau ingin mengkhianatiku? Ya, apakah kau ingin aku mati bersama pecundang sepertimu? Haha, mimpi, naga darah itu menjerit dengan ganas, keluar dari tubuh Jifei, dan dengan gila memasuki kursi berukir naga. Bab 1254 Naga Darah dihukum oleh surga berdebar. Tubuh Jifei jatuh lemas ke tanah seperti mie dan tidak sadarkan diri. Naga darah itu seperti orang yang kehausan di padang pasir yang melihat air. Ia berubah menjadi bayangan merah dan menyerbu ke kursi berukir naga. Begitu masuk, ia diselimuti oleh nafas yang kuat dan segera jatuh ke dalam perasaan nyaman yang tak tertandingi. Naga darah itu mulai melepaskan diri, dan mulai berguling-guling di dalam, menyerap napas di dalamnya. Bayangannya yang awalnya lemah menjadi semakin kuat dan semakin nyata, saat ia terus menyerap napas. Naga darah itu seperti ikan yang bermain-main di air. Akhirnya ia terbebas dari belenggu dan akhirnya memiliki langit sendiri, membuatnya sangat bahagia dan bebas. Jifei di sini tergeletak di tanah, seperti orang mati. Tidak diketahui berapa lama kemudian Longsan dan yang lainnya datang dan mendapati Jifei lemah dan tidak sadarkan diri, jadi mereka bergegas maju dan menggendongnya. Menguasai, semua orang berteriak cemas, tetapi Jifei tidak menunjukkan respons, seolah-olah dia sudah mati. Cepat dan kirim kepala Aula ke ruangan, Longsan memerintahkan dengan cemas. Semua orang bergegas menggendong Jifei ke dalam ruangan. Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Feng Huang sangat cemas ketika mereka melihat Jifei pingsan, dan segera mengikutinya ke kamar. 8 orang dari Longsan akhirnya duduk melingkar dan mencoba memasukkan energi internal mereka ke dalam Jifei, tetapi Jifei tetap tidak bangun. Li Ruoxi melihat ke-8 orang itu berkeringat di dahi mereka dan merasa tidak enak. Para tetua, kalian tidak perlu bekerja keras. Saya berterima kasih atas nama Jifei. Longsan dan yang lainnya merasa malu, karena tahu bahwa akan sia-sia bahkan jika mereka bekerja sampai mati, jadi mereka akhirnya menarik tangan mereka. Jifei terjatuh di tempat tidur dengan suara keras. Ia bagaikan rumput mati, tak mampu lagi menyerap apapun. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Longsan berkata dengan sedikit penyesalan. Li Ruoxi menangis terseduh-seduh dan mengangguk berat. Aku tahu, ini semua takdir, tidak ada hubungannya denganmu. Long Hui tidak mau menyerah. Longsan, bagaimana kalau kita kirim kepala Aula ke puncak Gunung Longsan dan biarkan orang-orang itu membantu mengobatinya? Desir, Long Ri dan yang lainnya menatap ke arah Longsan dengan penuh harap di mata mereka. Jika orang-orang di puncak gunung mengambil tindakan, mereka pasti dapat menyelamatkan Jifei. Li Ruoxi dan yang lainnya tidak mengerti apa artinya, dan melihatnya dengan penuh semangat. Tetua Longsan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, senior dari Longtang yang tinggal di Gunung Longsan tidak mau keluar dari gunung. Jadi kami tidak bisa mengundangnya. Jika seseorang ingin mengambil tindakan, mereka secara alami akan mengambil tindakan. Long Hui dan lainnya langsung sedih. Mereka tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasi orang-orang itu, mereka pasti tahu tentang kedatangan Jifei dan fakta bahwa seni bela dirinya telah hancur. Tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri, yang berarti mereka benar-benar tidak ingin campur tangan. Hatiku penuh penyesalan dan semakin tidak mau menerimanya. Saya sangat optimis dengan Master Jifei, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengalami nasib seperti itu. Tuhan benar-benar iri dengan bakatnya. Long Hui berkata demikian dengan marah lalu berbalik dan berjalan keluar.
Long San dan yang lainnya juga tampak menyesal. Mereka menyapa Li Ruoxi dan 3 orang lainnya lalu pergi. Ketiga wanita itu berdiri di dalam rumah, bingung harus berbuat apa. Mereka ingin menelpon Qi Yuan, tetapi tidak dapat menghubunginya. Faktanya, bahkan jika 8 tetua bekerja sama, mereka tidak dapat membangunkan Ji Fei. Bahkan jika mereka benar-benar memanggil Qi Yuan, itu tidak akan ada gunanya. Apa yang harus dilakukan? Li Ruoxi memandang Seng Lingyun. Biar aku tanya lagi pada ibuku. Setelah Seng Lingyun selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Hongyan. Setelah dia menjelaskan situasinya, Xiao Hongyan hanya mengatakan satu kalimat. Bersiaplah untuk pemakamanmu, patah. Ponsel Seng Lingyun jatuh ke tanah dan dia tercengang. Li Ruoxi dan Feng Huang, yang juga mendengar suara di handsfree, juga tercengang. Saat berikutnya, ketiga wanita itu bergegas mendekat, memeluk tubuh Ji Fei, dan menangis. Dan saat ini di aula Balai Naga, naga darah seperti ular rakus, terus-menerus menyerap energi naga dan energi spiritual di dalamnya. Longtang didukung oleh Gunung Longshan di Longcheng, karena Longcheng berkabut sepanjang tahun dan Gunung Longshan sangat tinggi. Banyak orang tidak tahu di mana puncak Gunung Longshan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Longshan sebenarnya adalah tempat yang dapat mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Sudah beberapa dekade sejak kursi berukir naga ini pertama kali didirikan. Puluhan tahun energi spiritual dari langit dan bumi serta energi naga yang mengalir dalam formasi langit dan bumi kecil ini telah membuat kursi naga berukir ini seperti balon berisi udara, penuh kekuatan dan hanya tersisa esensinya. Naga darah selalu ingin bangkit kembali, tetapi ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Sekarang dalam formasi kecil langit dan bumi ini, ia telah menyerap cukup banyak daya. Tanpa tubuh fisik, ia telah menempa tubuh fisik dengan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi serta energi naga. Pada saat ini, tubuhnya semerah darah, dan tampaknya akan hancur jika disentuh sedikit saja. Naga darah sekarang sangat rakus dan tidak peduli dengan semua ini. Ia ingin cepat-cepat menyelesaikan penempaan seluruh tubuhnya. Ketika naga darah terbenam di dalamnya, kota naga yang sudah berkabut seperti awan gelap yang mengambang dari langit, menutupi seluruh kota naga, dan seluruh gunung naga menjadi suram dalam sekejap. 2 jam kemudian, seluruh gunung Longshan tampak runtuh oleh awan gelap. Naga darah juga menyelesaikan pengecoran tubuhnya di dalam kursi berukir naga. Ledakan, tiba-tiba, seekor naga darah terbang keluar dari dalam. Merah terang bagaikan darah, begitu cantik dan berkilau bagaikan bara api yang membara. Seluruh aula naga diterangi dengan cahaya merah terang. Awan gelap yang hampir membuat warga Longcheng kesulitan bernapas akhirnya mulai bergerak. Seluruh langit berkedip dengan kecepatan cahaya, dan langit yang awalnya gelap di atas kota naga kini menjadi terang dan gelap, seperti sejumlah pedang terhunus, tergantung di atas kepala setiap orang, membuat suasana yang sudah suram menjadi semakin mengerikan. Begitu naga darah itu menyerbu keluar, ia langsung dikunci oleh kilat-kilat itu, lalu kilat-kilat itu berkumpul rapat ke arahnya, bagai tali-tali yang tak terhitung banyaknya yang mengikatnya menjadi satu. Naga darah segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam kehidupan sebelumnya, ia ingin selamat dari malapetaka dan naik ke surga, tetapi diledakkan menjadi abu oleh guntur dari 9 surga dan akhirnya menjadi setitik jiwa. Sekarang ketika saya melihat tambang ini, saya segera menyadari bahwa saya sedang menghadapi krisis. Naga darah itu melihat sekeliling dengan panik, mencoba menghindar, lalu menyerang. Kilatan petir yang besar jatuh vertikal dari langit, seolah mencoba membelahnya menjadi bubuk.
Oh, naga darah itu menjerit, dan tubuhnya yang awalnya berwarna merah cerah langsung berubah menjadi jauh lebih redup. Suara mendesing, naga darah itu tiba-tiba melepaskan diri dari ikatannya dan terbang cepat menuju kamar Ji Fei. Walaupun tidak tahu kalau Ji Fei dibawa ke dalam kamar, ia telah tinggal di tubuh Ji Fei cukup lama dan bisa merasakan nafas Ji Fei. Patah, petir menyambar ekornya lagi, dan ekornya langsung berubah menjadi hitam arang. Aduh, naga darah itu menjerit melengking, tetapi tidak berhenti sama sekali. Ia berlari semakin kencang dan terbang ke kamar Ji Fei dalam sekejap. Ketiga wanita di ruangan itu sudah sangat sedih. Ketika mereka melihat awan gelap disertai kilat dan guntur, mereka mengira mereka sedang berduka atas kematian Ji Fei, yang membuat mereka makin sedih. Suara mendesing, naga darah itu terbang masuk dan menembus tubuh ketiga wanita itu dengan kecepatan kilat, membuat mereka tercengang. Phoenix ingin mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Patah, sebuah sambaran petir menyambar tangannya, menyebabkan sekujur tubuhnya merasakan sakit yang hebat dan dia pun langsung pingsan. Bersambung.